Awali majelis kita, ta'alum kita, kajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Syukur alhamdulillah, saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah melalui virtual Zoom yang insya Allah kita sama-sama niatkan ikhlas mencari keridhaan Allah. Ya, kita niatkan mencari keridhaan Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul. Doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan istilah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Kumaha damang sadayana teh ya. Masya Allah sehat semua, walaupun di terpa ujian. Insya Allah yang wafatnya semoga husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin ya. Baik, tema kita hari ini adalah tentang muhasabah ya. Sebenarnya muhasabah itu tidak ada sangkut pautnya karena pergantian tahun, enggak. Bahkan yang terbaik setiap hari itu kalau kita bisa bermuhasabah. Muhasabah artinya mengintrospeksi diri. Ya. Dan memang orang yang beriman, bagian perjalanan kehidupan orang yang beriman tidak boleh lepas dari yang namanya muhasabah, introspeksi diri. Tapi sebelumnya kita lihat dulu surat Al-Hasr. Saya yakin surat ini, ayat ini sudah diantara kita sudah sering dengar, sering membaca, dan saya yakin insya Allah sudah sebagian hafal. Surat Al-Hasr ya 18, 19, 20. Silakan Bun. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat li ghad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Silakan coba Qurannya sama enggak dengan Quran saya? Surat 59 ayat 18, 19, 20. Siapa yang baca? Gue. Ya. Wahai orang-orang beriman. Bentar. Belum tak cakain tadi Bunda yang mau baca. Ya. Silakan. Bismillah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok akhirat.
dan bertawakal dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan jangan kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya, Maha benar Allah dengan segala firman. Dulu pernah saya sampaikan ada 4 hal penting untuk mengetahui kualitas keimanan kita. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya tiap-tiap diri memperhatikan, menyiapkan bekal apa yang terbaik untuk menghadap Allah. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Tidak sama. Janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah lalu Allah lupakan mereka. Ya, di sini ada hukum kausalitas. Kalau dulu ada ungkapan kita itu seperti yang pernah sering didengar itu, aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Hati adalah cermin gitu kan? Itu kayaknya dari Bimbo itu ya. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh. Hati adalah cermin ya. Hendaknya bekal apa, amal apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok ya. Nah, masih ingat nggak? Bekal yang terbaik untuk menghadap Allah 5. Ya. Kalau kita melupakan Allah, siapa saja yang melupakan Allah, maka Allah akan lupakan kita. Ya. Kemudian coba ayat itu. Ayat yang ke-9 yang 20-nya tadi apa? Tidak sama calon penghuni surga dengan calon penghuni neraka. Calon penghuni surga itu adalah orang yang akan beruntung. Jadi memang dalam perjalanan hidup ini kita harus optimis, harus semangat. Wong ahli surga kok. Maaf ya, orang mau masuk neraka aja semangat ngeluarin duit, Bu. Yang untuk mabuk, untuk zina, untuk judi. Maaf ya, dihambur-hamburkan uangnya. Ini alasan ini, setahun sekali. Ini pergantian tahun, ayo kita happy-happy. Kapan lagi? Ya, kita nggak akan ketemu tahun 2024. Sudah pasti kita tinggal. Manfaatnya apa? Ya. Nah, coba masih ingat 5 bekal yang terbaik untuk menghadap Allah? Jangan tanya, bekal yang mana? Bekal yang mana? Iman. 1, iman yang benar. Iman yang benar, masih ingat? Iman yang tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan, dan kekafiran. Ya, bekal yang terbaik menghadap Allah 1, iman yang benar. 2, kalau nomor 2 lupa langsung nomor 3 nggak apa-apa. Ada di mana lu? Nah itu, kalau pas ngaji gini ternyata buku kebetannya bukan yang dibawa, jadi nggak ketemu itu nanti. Ilmunya sesuai sunnah. Nah, yang kedua ilmu yang benar. Ya, jadi ilmu yang benar itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya apa? Ilmu yang benar menjadikan kita selamat, mengantarkan ke surga. Ilmu yang salah menjadikan sesat, menyebabkan neraka. Nah, itu makanya sekarang ini banyak orang yang pinter tapi keblinger. Ya. Kalau bicara pendidikan secara akademik, Masya Allah. Titelnya Masya Allah, mengagumkan. Sekolahnya juga panjang. Ya, nggak hanya kalau S1 tuh sekarang tuh kayak anak SMP aja, anak SMA aja. Ya, tapi semakin tinggi pendidikannya, kenapa? Attitude-nya, etika, adabnya kok naudzubillah min dzalik jauh. Ya, kita contohnya kalau namanya pejabat, itu sulit loh kita nemukan di majelis-majelis taklim, di di masjid-masjid. Emang kenapa kan gitu ya? Apakah kalau sudah jadi pejabat terus boleh mengatakan selamat Natal? Apakah kalau sudah jadi pejabat terus boleh sholat di rumah kalau yang laki-laki? Ya. Kalau seperti itu kan berarti apa? Menukar akhirat dengan dunia. Ya. Makanya suatu saat itu ada kisah menarik, Khalid bin Walid pada hari Jumat itu beliau terlambat. Artinya terlambat, beliau itu nggak ada di shop depan.
Beliau ada di shop yang hampir belakang lah gitu. Ada yang menariknya siapa? Mata-mata telik sandi dari orang Romawi itu ikut sholat. Ya. Jadi intelnya masuk di masjid sholat. Dia nggak tahu mana yang Khalid itu. Dia menganggap Khalid itu yang khotibnya. Setelah itu dia selesai Jumat, nah bertemu dengan Khalid. Khalid kan ngerti ini orang asing, ini orang enggak gitu. Tapi Khalid tidak menunjuk kamu dari apa. Dia tanya, dia orang ini si Romawi tadi bilang gini, oh saudaraku, kita bersyukur ya punya pemimpin sebaik Khalid ini. Mantap khutbahnya. Nah, nggak tanya, kamu dari mana? Ditanya-tanya. Akhirnya karena dia seorang jenderal, panglima, kamu ngerti nggak? Kamu salah orang, itu bukan Khalid. Emang Khalid yang mana? Nah kalau dulu kan dengar nama nggak tahu orang. Khalid adalah aku. Loh, berarti Anda yang terlambat tadi. Anda yang di depan saya tadi. Iya. Loh kok Anda nggak maju ke depan? Karena adabnya, ya kalau terlambat saja. Nggak usah nyingkirin orang, nggak usah minggir-minggirin orang. Ya. Apalagi hanya sekedar wakil presiden yang anak ingusan misalkan. Nggak boleh. Haram nyingkirin itu, nggak boleh. Ya. Kalau pesan sebelumnya nanti di depan, nah itu makruh. Tapi kalau sengaja itu haram, nggak boleh. Ya. Nah itu contoh si Romawi tadi. Oh, Anda rupanya Khalid. Kaget dia. Oh begitu ya adab dalam Islam ya. Oh jadi pemimpinnya langsung gitu. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Nah ini kisah ini kita ambil hikmahnya saja, Allah alam. Saya nggak tahu persis kisah, tapi yang saya ketahui begitu hikmahnya, tertarik dengan akhlaknya. Ini oh Islam tuh akhlaknya seperti itu, nggak otoriter, nggak semena-mena. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Jadi satu bekal yang terbaik kita menghadap Allah adalah iman yang benar, yang terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Kemudian keduanya ilmu yang benar. Pastikan ilmu yang benar ini berarti kalau orang itu belajar Qur'annya, sunnahnya benar, pasti tidak pernah merasa benar sendiri. Walaupun kita sudah ngerti sunnah. Ini pengajian kita itu sudah sunnah, misalkan terus kita ngomong, oh kalau kita ini nyunah, alhamdulillah. Kalau sana kan bid'ah. Itu nggak boleh kata-kata itu terlontar lagi. Andaikan ada, kita harus istighfar. Kita katakan alhamdulillah Allah memberikan hidayah kita sunnah. Udah sebatas itu. Kita doakan nih teman kita, sahabat kita, saudara kita yang belum kenal sunnah, yang belum tahu sunnah. Dan yang paling parah bisa menjadi batal loh amal kita apa? Kalau kita merasa yang paling sunnah kita sudah pasti dijamin masuk surga. Apalagi mengatakan kalau sunnah mah neraka. Nggak boleh. Emang kamu panitia akhirat apa? Ya. Kemudian bekal yang terbaik kita adalah amal soleh. Nah lihat. Kita bukannya boleh. Gimana bun? Bukannya kita boleh gini. Orang kafir itu, kalau orang kafir adalah di neraka, itu kan boleh. Oh boleh. Kalau kita orang kafir, tapi nggak menunjuk fulannya, kecuali si fulannya itu setelah mati tampak kekafirannya. Ya. Ini bun ya, mohon maaf. Ini satu hadis yang ini ada satu hadis yang mengerikan sekali. Saya kalau menyampaikan hadis ini sangat ngeri, saya khawatir juga. Nabi pernah mengatakan, maksudnya ada seseorang yang dia tuh melakukan amalan-amalan ahli surga. Saking banyak kebaikan yang dilakukan, orang mengatakan, wah dia masya Allah, dia masih surga, dia masih surga. Tak tampak sedikit pun keburukannya. Tapi apa yang terjadi? Kata Nabi ini, sejengkal sehasta sebelum kematiannya, dia tidak sadar dirinya, maksudnya ya, diperdaya oleh syaitan, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, dan dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan dia menjadi penghuni neraka. Ngeri kan? Begitu. Ya. Ada orang yang wah amalnya baik, saking baiknya tuh orang memastikan dia pasti surga, nih orang ini pasti surga. Tapi sejengkal sehasta sebelum kematiannya, di setan merusak hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka yang dia tidak menyadarinya. Kemudian dia mati dalam keadaan melakukan amalan ahli neraka, maka dia menjadi penghuni neraka. Yang satunya lagi,
Ada orang yang melakukan amalan-amalan neraka. Saking jahatnya, banyak dosa kesalahannya, orang mengatakan itu pasti neraka orang itu. Karena nggak tampak kebaikannya sedikit pun, yang ada kejahatannya. Tapi apa yang terjadi? Sejengkal sehasta sebelum kematiannya, Allah memberikan petunjuk hidayah kepadanya. Allah memberikan petunjuk hidayah kepadanya. Dia sadar betul di usia yang hanya tinggal istilahnya sejengkal dan sehasta sebelum kematiannya, dia tobat dengan tobatannya nasuha. Dia beribadah, dia berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Dia beribadah dengan sebenarnya ibadah. Maka dia mati dalam keadaan melakukan amalan ahli surga dan dia malah menjadi penghuni surga. Contohnya siapa? Kalau yang saya contohkan ini siapa? Yang matinya orang menganggap baik ahli surga, bahkan sahabat sendiri mengatakan wa fil jannah, wa fil jannah. Tapi Rasul mengatakan wa finnar. Masih ingat kan kisahnya kemarin? Iya, apa namanya tuh? Yang Ubay ya, Pak? Bukan, yang perang Uhud. Ubay. Bukan. Ubay, ya? Yang perang Uhud Kosman. Iya, perang Uhud kan ya yang. Enggak, yang perang Uhud itu Kosman. Kalau Ubay itu kan orang munafik. Abdullah bin Ubay itu. Iya. Nah, jadi iya. Enggak, kalau misalnya gini, kalau dia meninggal dalam keadaan kafir itu pasti masuk neraka kan? Oh ya, kalau dia meninggal dalam keadaan kafir, karena Allah yang memastikan, bukan karena kita mengatakan, kita hanya menirukan pernyataan Allah. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finnari jahannam. Ya. Tapi kalau dalam perjalanan hidup, jadi kalau contohnya gini, ini si Mulyono ini neraka ini pantasnya kalau dia nggak tobat. Nah boleh kita bilang gitu. Tapi kalau seperti Mulyono ini kurang ajar nih, zalim ini, memang dia zalim, jahat dia, boleh kita katakan begitu. Tapi kalau pasti neraka nggak boleh juga. Kita karena nggak tahu akhir kehidupannya. Apakah dia tobat? Apakah dia tambah weleh-weleh? Gitu ya. Nah, kemudian bekal yang terbaik yang keempat adalah akhlakul karimah. Nah, masih ingat tentang akhlak? Nah, ini tentang akhlak itu penting kita ingat-ingat nih. Barang siapa yang dia tidak memiliki, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah meskipun dia ahlul ibadah. Kan ngeri. Nah, makanya orang yang rajin ngaji mesti akhlaknya semakin baik. Orang rajin sholat, rajin baca Quran, rajin sedekah, mestinya akhlaknya semakin mantap. Karena Nabi mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Kan begitu. Allahu a'lam bishawab. Nabi katakan juga apa? Aksaru ma yudkhilul jannah, kata Nabi. Aksaru ma yudkhilul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah dikarenakan apa? Taqwallah, bertakwanya dia kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Jadi bekal yang terbaik menghadap Allah yang keempat adalah berakhlak mulia, dan yang kelima adalah taqwallah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang paling mulia diantarakan di sisi Allah. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebenarnya kita sholat biar menjadi orang bertakwa. Kita berzikir bisa menjadi orang bertakwa. Kita puasa kan biar jadi orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Kita haji umrah ya biar jadi orang yang bertakwa. Kan kata Nabi begitu kan, al-hajj. Kata Allah tadi kan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian sebaik-baiknya bekal dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bermuhasabah. Ya. Tadi muhasabah itu artinya introspeksi diri. Ya. Coba kita ini, saya ibaratkan Bun, kita ini saat ini adalah seperti kita tahu pacuan kuda. Pacuan kuda itu
ini menjelang detik-detik garis finish itu dipacu dengan sekencang mungkin. Kudanya, orangnya bersungguh-sungguh untuk memacu sekuat mungkin biar finishnya yang baik. Mestinya, ya, kudanya itu loh, pacuan kuda itu loh. Kalau menjelang detik garis finish kan kenceng banget kan, dimaksimalkan kan? Ya, baik kudanya sendiri atau penunggang kudanya juga betul-betul naiknya dengan sungguh-sungguh. Nah, artinya gini maksud saya. Kalau kita bisa membiasakan diri seolah-olah ini adalah hari terakhir kita. Ya, kalau kita bisa membiasakan diri seolah-olah ini adalah hari terakhir kita dalam kehidupan ini, Masya Allah, saya yakin kita akan terpacu untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan. Sholat kita mungkin agak lebih lama, lebih khusyuk. Baca Quran kita nggak hanya 1, 2, 3 ayat atau apalagi atau hanya 1 lembar, enggak. Ini hari terakhir loh misalkan. Kita juga mungkin akan menyempatkan nulis-nulis wasiat. Kita akan sempat-sempat minta maaf. Kita sendiri banyak istighfar. Kita nggak akan tertarik diajak kemana-kemana. Kita nggak akan tertarik diajak berbuat dosa. Kalau kita bisa menjadikan seolah-olah hari ini adalah hari terakhir kita, insya Allah kita akan selalu dalam kebaikan. Amin ya robbal alamin. Baik, biar lebih lengkap, silakan mungkin sebelum kita masuk ke materi inti, ini mukadimah dulu tentang muhasabah introspeksi diri. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Ustaz, silakan. kalau karena ada saya dapat postingan ya, kalau masuk mulai Rajab ya, Ya. kita melakukan